dari Program Studi Manajemen selaku dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ekonomi manajerial. Analisis ketidakpastian dan resiko. Pendahuluan. Istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, unexpected risk, sedangkan istilah resiko itu sendiri mengacu kepada resiko yang diperkirakan, expected risk. Hampir semua aktivitas kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Ketidakpastian ini nantinya akan memunculkan resiko. Orang berusaha untuk melindungi diri dari resiko, demikian pula badan usaha pun harus berusaha melindungi usahanya dari resiko. Resiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian investasi, bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya resiko. Dengan demikian, pembicaraan mengenai ketidakpastian berarti berbicara mengenai resiko. Resiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Selanjutnya topik pembahasan. Yang pertama, ketidakpastian. Pengertian dan pemahaman tentang ketidakpastian. 2. Resiko, pengertian dan pemahaman tentang resiko. Yang pertama, ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Ketika ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna, imperfect knowledge, dari manusia. Contoh ketidakpastian. A. Perkiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perakiraan. B. Misalnya Anda mengatakan bahwa pemilu akan berjalan dalam bentuk salah satu dari 3 skenario berikut. Skenario pertama berlangsung aman. Skenario kedua ada kerusuhan kecil dan tidak memiliki dampak berarti. Skenario 3 terjadi kerusuhan dan menyebabkan pemilu gagal. Selanjutnya, tingkatan ketidakpastian. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian itu sendiri banyak tingkatnya. Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakter intrinsik masing-masing. A. Ketidakpastian sangat tinggi, relatif, pasti. Pada tingkatan ketidakpastian yang tidak ada, sudah pasti. Hukum alam merupakan contoh ketidakpastian tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari, 1 tahun. B. Ketidakpastian objektif. Tingkatan selanjutnya adalah ketidakpastian objektif dengan contoh adalah dadu. Jika kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kemungkinan hasil, kita bisa menghitungkan probabilitas masing-masing angka untuk keluar, yaitu 1 atau 6. C. Ketidakpastian subjektif. Ketidakpastian subjektif mengandung pengertian psikologis, yaitu suasana pemikiran
yang diliputi keraguan untuk kesadaran akan kurangnya pengetahuan mengenai hasil dari suatu peristiwa. Contohnya adalah kecelakaan mobil, identifikasi hasil dan probabilitas kemungkinan yang berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit dilakukan. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar dengan mobil, beberapa besar probabilitas kita mengalami kecelakaan mobil. Dan jika terjadi kecelakaan, kerusakan atau kerugian yang bagaimana yang akan kita dapatkan. D. Ketidakpastian sangat tidak pasti. Ketidakpastian sangat tidak pasti adalah ketidakpastian yang jelas-jelas sulit untuk memprediksi, mengidentifikasi hasil dari suatu peristiwa. Contoh, eksplorasi angkasa. Kita tidak tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa. Apakah akan kamu bertemu dengan makhluk asing, alien, ataukah menemukan planet yang mirip bumi? Atau apa yang akan kita temukan? Metode mengatasi ketidakpastian. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi. Kedua, mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang. 3. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. 4. Hedging kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu. Dua, resiko. Resiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung atas konteks disiplin ilmu atau cara pandang yang menggunakan. Bagi orang awam, resiko diartikan sebagai menghadapi kesulitan atau bahaya yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Contoh resiko. A. Resiko murni, pure risk, adalah suatu resiko yang jika terjadi menimbulkan kerugian semata, misalnya kebakaran gedung, kecelakaan kendaraan bermotor, dan banjir, kerusuhan, dan lain-lain. Suatu perusahaan kemungkinan menghadapi berbagai risiko ini. Misalnya, kekayaan merupakan mesin, ada kemungkinan mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan kecil sampai besar. B. Risiko statis. Static risk adalah resiko yang selalu ada walaupun tidak terjadi perubahan-perubahan. Keadaan resiko statis cenderung serupa dengan apa yang digambarkan dalam resiko murni. Contohnya, resiko statis antara lain resiko terkena petir merupakan resiko muncul dari kondisi alam tertentu. Resiko kecelakaan diri, resiko kebakaran tetap ada walaupun kehidupan masyarakat tidak berubah. Sakit, gempa bumi, terus tsunami, banjir, putih beliung, dan lain-lain. Analisis keputusan dalam kondisi resiko. Yang pertama, strategi. Kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan suatu pencapaian suatu tujuan. Kedua, sifat kondisi. Kondisi di masa datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Ketiga, matriks imbalan. Tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.